Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dio Pasar Pramulis dengan NIM 10 20 12 33 0469 dari kelas TI 4708. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan ulang mengenai uh, penelitian operasional 2, yaitu, yaitu mengenai materi Stagecoach Problem. Nah, di sini kita bisa pahami dulu mengenai study coach problem. Yang dimana di sini kita bayangkan jika seorang pencari emas di Missouri yang ingin pergi ke California pada abad ke-19, dia harus menempuh perjalanan dengan kereta pos melewati berbagai negara bagian yang memiliki tingkat bahaya yang berbeda gitu. Karena perjalanan ini berisiko, jadi perusahaan asuransi itu menentukan biaya asuransi untuk setiap rute berdasarkan tingkat keamanannya. Nah, adapun tujuan kita yaitu untuk menemukan rute dengan biaya asuransi yang paling rendah. Nah, di sini uh, kita bisa lihat untuk diagram sistem jalan dan biaya. Yang dimana di sini tuh merupakan peta perjalanan. Yang dimana ya untuk setiap lingkaran itu adalah negara bagian dan garis itu menunjukkan rute perjalanannya. Nah, untuk aturan perjalanan itu sendiri adalah kita itu hanya bisa bergerak dari kiri ke kanan, yaitu kita memiliki 4 tahapan perjalanan yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir, atau tujuan akhir di sini adalah J. Nah, yang dimana setiap rute itu memiliki biaya asuransi eh, yang diberikan yang diberikan dalam tabel. Adapun contohnya di sini kita ambil untuk dari A ke B itu biayanya itu adalah 2. Dan dari A ke D itu adalah 3, A ke C itu adalah 4. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk melakukan pendekatan yang secara sederhana gitu. Jadi kita itu memilih rute paling murah setiap tahap. Contoh di sini saya contohkan untuk mengambil rute dari A ke B yaitu 2, dari B ke F yaitu 4. Jadi 4 tambah 2 6. Lalu dari F ke I 6 tambah 3 9. Dari I ke J 9 tambah 4 13. Yang dimana uh, total untuk perjalanan ini adalah 13. Nah, di sini apakah benar solusi ini adalah solusi yang terbaik? Itu yang dipertanyakan. Nah, jadi dengan memilih rute sedikit berbeda, kita bisa mendapatkan biaya total yang lebih kecil. Jadi ini hanyalah uh, apa ya? Hanyalah tanggapan sementara gitu, bukan hasil yang kita inginkan, bukan hasil optimal gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke solving the problem. Kita langsung saja ke bagian, oh ya, saya jelaskan dulu bagian ini. Nah, jadi uh, untuk solving the problem itu sendiri, untuk solving the problem itu sendiri yaitu adalah kita tuh melakukan pendekatan yang lebih baik dengan pemrograman dinamis. Nah, jadi konsep sederhananya itu seperti ini. Mulai dari tahap terakhir dan hitung biaya minimum gitu. Kita gunakan hasilnya itu untuk setiap uh, tahap sebelumnya. Lalu kita ulangi hingga kita itu mencapai titik awal. Nah, adapun keuntungannya yaitu kita tidak perlu mengecek semua rute satu persatu dan lebih cepat dan juga lebih efisien. Lanjut saja, ini kita masuk ke oke maaf. Nah, di sini kita masuk ke solving the problem ataupun formulasi masalah. Lanjut saja di sini untuk formulasinya itu adalah yang dimana kita itu menyelesaikan masalah ini uh, dan kita tuh harus pertama itu kita harus mendefinisikan beberapa variabel. Nah, adapun di sini kita formulasikan yaitu berupa
variabel keputusan. Nah, yang dimana variabel keputusannya ini adalah xn, yaitu tujuannya itu adalah tahap ke n gitu. Jadi tahap ke n itu tahap keberapa kita akan tuju gitu. Lalu sebenarnya adalah fn s, xn, yang dimana total biaya terbaik jika berada di titik S dan memilih xn. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk menemukan rute optimal dari A ke J dengan biaya yang terendah. Oke, tadi saja kita di sini. Nah, yang dimana di sini tuh ah, kita ada solution prosedur stage 4, yang dimana solution atau penyelesaian tahap 4 ini adalah yang dimana N itu sama dengan 4 di sini. Nah, untuk penjelasan sederhananya itu seperti ini. Jadi misal nih, kita mulai dari tahap terakhir yang dimana N sama dengan 4, yaitu perjalanan menuju tujuan akhir ataupun J. Jadi hanya ada dua kemungkinan yang bakal terjadi, yaitu dari H ke J yang biayanya adalah 3, atau dari I ke J yang biayanya adalah 4 gitu. Jadi kita tuh karena kita mencari biaya yang minimum, maka kita pilihlah yang lebih kecil gitu. Selanjutnya di sini adalah solution procedure stage 3 ataupun tahap 3, yang dimana N itu sama dengan 3. Nah, di sini saya jelaskan secara singkat saja, yang dimana sekarang ini kita itu melihat tiga titik sebelumnya, yang dimana F, eh, E, dan G, yang dimana contoh nih dari sini dari F untuk biaya dari eh, dari eh, apa namanya, dari H itu biayanya 6, untuk totalnya ke J itu yaitu 9. Sini bisa lihat 9. Jadi di sini 6 tambah 3 9. Nah, untuk biaya dari eh, kita tuju itu adalah biaya menuju ke I, biayanya itu adalah 3, atau F ke I itu 3, dan total untuk ke J-nya itu adalah 4. Jadi totalnya itu adalah 7. 4 tambah 3 adalah 7. Itu. Lakukan perhitungan ini serupa untuk titik E dan G. Jadi seperti itu. Eh, Nah, di sini kita lanjutkan saja untuk penyelesaian stage 2 ataupun tahap kedua ataupun N sama dengan 2. Di sini kita lihat untuk titik B, C, dan D itu contoh. Di sini saya ambil untuk titik dari titik C gitu. Nah, di sini kan bukan dari titik C, jadi saya ambil contoh dari C aja gitu. Ya, dari titik C. Nah, yang dimana untuk ke titik E di sini, kita bisa kita lihat di sini, untuk dari C ke E, untuk biayanya itu adalah 3. Mana tadi ya? Bukan. Nah, ini. Dari C ke E, di mana biayanya itu adalah 3. Dan untuk dari uh, E ke J itu sama dengan 4. Jadi 4 tambah tadi, yang tadi 4. Jadi 4 ditambah 3 dari C ke E, E ke J itu adalah 3 tambah 4. Jadi sama dengan 7. Begitupun untuk C ke F dan juga C ke G, di mana untuk C ke F itu biayanya adalah 2. Nah, dari si F ini menuju J itu adalah 7. Jadi 7 tambah 2 9, seperti itu. Nah, di sini setelah kita lakukan perhitungan, karena 7 itu adalah eh, yang paling kecil, maka dari C ke E lah yang kita bakal pilih di sini. Dan kita lakukan hal serupa untuk titik B ke D. Jadi kita evaluasi lagi gitu. Selanjutnya untuk stage
satu ataupun tahap ke satu ataupun n sama dengan satu yang dimana sekarang kita itu berada di titik awal ataupun titik A gitu. Nah, dan harus memilih antara C ataupun D. Nah, yang dimana untuk biaya total dari A itu semisal kita dari A ke C yaitu totalnya 11. Nah, 11 itu dari mana? Yang dimana untuk dari A ke C ini sendiri itu totalnya keempat, 4. Nah, lalu dari C untuk selanjutnya itu ada titik selanjutnya itu ada 7. Yang dimana kita tahu jumlahkan aja 7 tambah 4 itu sama dengan 11. Maka dari situlah hasil ke 11. Nah, begitu juga untuk dari A ke D itu 3 dan 8 kita jumlahkan saja nilainya dan totalnya itu sama saja dengan 11. Untuk A ke B itu totalnya adalah 13. Jadi di sini ada dua hal yang kita pertimbangkan yaitu dari A ke C atau A ke D. A ke B tidak kita pertimbangkan karena biayanya lebih besar gitu yaitu 13. Oh ya, saya tambahkan lagi. Nah, karena kedua rute ini sama, jadi kita itu boleh pertimbangkan, pilih saja salah satu rute yang menurut kita uh, terbaik gitu. Soalnya kan nilainya itu sama-sama 11, jadi sama-sama sama saja nilainya. Selanjutnya di sini untuk, bentar. Oh ya, nah jadi di sini kita langsung saja buat untuk kesimpulan dari rute yang optimal, yang dimana setelah kita lakukan perhitungan dan kita dapatkan 3 rute optimal dengan total biaya 11 yang sudah kita hitung tadi, yang dimana untuk rute pertama itu dari A ke C, dari C ke E, dan E ke H, H ke J. Sini sebentar, ini kita buat ya di sini. Nah, di sini untuk rute yang optimal sesuai perhitungan yang sudah kita buat tadi, itu kan ada yang pertama, saya kecilkan dulu fontnya. Nah, di sini untuk rute yang eh, kita pilih tadi untuk rute pertama yaitu dari A ke C, lalu ke E, ke H, dan ke J yang terakhir. Lalu untuk rute kedua yaitu dari A ke D, ke E, ke H, dan ke J. Untuk rute yang terakhir yaitu dari A ke D, ke F, ke I, dan ke J. Jadi di sini kita memiliki 3 rute eh, yang optimal gitu. Nah, dari 3 rute yang optimal ini kita dapat tarik kesimpulan yang dimana untuk pemrograman dinamis ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah tanpa menghitung semua kemungkinan jalan satu persatu gitu. Jadi metode ini tuh jauh lebih apa ya? Iya, lebih efisien dibandingkan dengan metode coba-coba ataupun kita sebut dengan brute force gitu. Nah, ini pun adalah solusi yang kita dapatkan, yang sudah dapat kita dapatkan tadi. Ini adalah 3 rute yang kita dapatkan tadi. Dari A ke C, E, H, J. Sini contoh A ke C, ke E, ke H, dan yang terakhir kita ke J. Mana ya J? Hmm. Oh ya, maksud J itu adalah rute yang terakhir tadi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita cukupkan saja. Saya ucapkan terima kasih apabila saya ada salah kata. Mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.